Kisah John Kay, dulu di kampung hidupnya sulit karena miskin, hobi berantem sejak kecil, datang ke Jakarta justru bunuh orang karena terpancing emosi. Jakarta, kisah John Kay, dulu di kampung hidupnya sulit karena miskin, hobi berantem sejak kecil, datang ke Jakarta justru bunuh orang karena terpancing emosi. John Refra alias John Kay dikenal sebagai sosok yang banyak ditakuti orang. Hal itu bukan tanpa alasan, John merupakan salah satu preman yang ditakuti banyak orang. Reputasinya di dunia kriminal pun bukan kaleng-kaleng, dia tergolong preman yang urusan kriminalnya tergolong berat. Bahkan kebanyakan orang justru ogah berurusan dengan John Refra alias John Kay. Saking dianggap menakutkan, John Kay sang preman itu pun dijuluki sebagai The Godfather. Meski begitu, saat di lapas Nusa Kambangan, ada yang menarik terlihat dari sosok John Kay saat itu. Adapun John Kay sang preman yang menakutkan dan dikenal kejam telah berubah menjadi sosok yang cukup lebih baik setelah mendekam di penjara Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam wawancara bersama Andi F. Noya pada acara Kick Andi, John Kay memberikan kesaksian tentang perjalanan hidupnya selama mendekam di penjara Nusa Kambangan. Pria kelahiran 10 September 1969 lahir asal Pulau K, Ambon, Maluku Tenggara itu mengatakan kepada Andi F. Noya bahwa masa kecilnya dilalui dengan kemiskinan. Saya lahir dari keluarga yang merupakan petani, bapak saya petani, ibu saya petani, miskin. Masa kecil saya setiap pulang sekolah, senior-senior kita adu kita untuk berantem, bully, kalau berantem, kalau satu kalah, udah jadi 2 lawan 1, jadi dari kecil saya sebenarnya sudah hobi berantem, kata John Kay seperti dilansir dari tayangan Kick Andi Metro TV, Jumat, 12 April 2019. Menurut John Kay, masa kecilnya pahit, karena harus melalui kemiskinan, dan bully. Pahit masa kecil saya, miskin dan sering berkelahi, ujar John Kay. Pada kesempatan wawancara tersebut, Andi F. Noya menanyakan pendidikan John Kay. Anda pendidikannya sampai di mana? Tanya Andi F. Noya. Kemudian, John Kay menjawab pertanyaan Andi F. Noya. Saya di SMA, seharusnya di STM, dan sebetulnya ini bertentangan dengan keinginan saya, tapi karena orang tua miskin, maka saya sekolah di SMA, dari situ saya merasa sangat tidak sesuai, makanya saya jadi malah suka berantem-berantem di sekolah, akhirnya sekolahnya putus di SMA waktu mau naik ke kelas 2, kata John Kay. Meski begitu, John Kay mengaku mendapat ijazah setelah mengikuti ujian persamaan. Saya ke Jakarta, akhirnya di sana saya dapat ijazah persamaan, selevel SMA, kata John Kay. Pergi ke Surabaya. Kisah John Kay meninggalkan kampung halaman pertama kalinya adalah untuk menuju Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, John Kay meninggalkan kampung halaman dengan usianya yang masih tergolong muda, yakni 18 tahun. Saya punya tekad, karena hidup di kampung itu miskin. Kalau miskin, kan, dilihat orang, kan, hina, direndahkan. Di situ saya punya tekad, saya harus keluar dari kampung, saya harus berhasil, di luar, dan nanti balik ke kampung, kata John Kay. Perjalanannya ke Surabaya pun tidak berjalan mulus, John Kay yang tidak mempunyai uang sepeser pun, hanya bermodalkan nekat memasuki kapal menuju Surabaya. Saya sama sekali tidak punya uang, akhirnya saya loncat masuk ke kapal tujuan Surabaya. Kemudian saat ditagih tiket, saya jelaskan pada petugasnya bahwa saya tidak punya uang, tidak punya tiket, dan akhirnya saya diminta untuk bekerja membersihkan kapal, kata John Kay. Sesampainya di Surabaya, John Kay pun tinggal bersama saudaranya, selama kurang lebih 3 bulan. Namun, tinggal bersama saudaranya selama 3 bulan, diakui John Kay terdapat ketidakcocokan antara dia dan saudaranya itu. Sumatera, Jabar, Banten, Jateng, Diogya, Jatim, Bali, Sulawesi lainnya mantan preman, John Kay. Sumber, kolasetvoneneus.com. Kisah John Kay, dulu di kampung hidupnya sulit karena miskin, hobi berantem sejak kecil, datang ke Jakarta justru bunuh orang karena terpancing emosi. News Nasional Kamis, 8 September 2022, pukul 6.47 WIB oleh Tim TV One. Tim TV One Share. Akhirnya, John Kay pun memutuskan untuk meninggalkan saudaranya dan hidup di jalanan. Mungkin 2-3 bulan tinggal bersama, dan enggak cocok, akhirnya keluar dan tidur di emperan jalan, menggelandang di jalanan Surabaya, kata John Kay. Pertama kali membunuh setelah di Surabaya, John Kay akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Saya naik kereta Jayabaya kemudian turun di Jatinegara, naik bajai ke Berlan, kata John Kay.
Kemudian, petualangan pun dimulai. Pada 1992, John Kay menjadi seorang security di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Saya jadi security di sana, tempatnya banyak bule-bule. Waktu itu ada yang ribut, berantem, saya pisahin, terus saya dipukul dari belakang. Akhirnya sempat berantem, polisi datang menyelesaikan, saya kemudian pulang ke rumah, masih penasaran, balik lagi ambil golok, niat saya tadinya, saya enggak mau bunuh dia, cuma mau kasih besutan, ternyata di luar dugaan, parang pas kena leher, dan dia mati, ujar John Kay. Tak hanya itu, selain korban yang John Kay bunuh, ia pun merasa belum puas kemudian mengejar pihak-pihak lain yang terlibat perkelahian dengannya itu. Yang lain-lain saya kejar, balik lagi, potong lagi kakinya, mereka ada banyak, sekitar 5-6 orang, katanya. Merasa ngeri dengan cerita John Kay menghabisi orang, kemudian Andi F. Noya pun menanyakan soal umurnya saat menghabisi nyawa orang. Berapa umur Anda saat pertama kali membunuh orang, kata Andi F. Noya. Kemudian John Kay pun menjawab pertanyaan Andi F. Noya. Saya sekitar umur 22 tahun, jawab John Kay. Berita terkait. Kemudian, Andi F. Noya bertanya lagi pada John Kay soal penyesalan membunuh orang. Waktu itu saya tidak menyesal bunuh orang, saya merasa jago kalau bunuh orang, kata John Kay. Setelah kasus pembunuhan tersebut, John Kay pun menjadi buronan polisi, tapi tak lama kemudian, ia pun menyerahkan diri ke polisi. Waktu itu saya buron, tapi waktu tanggal 24 Mei saya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, kata John Kay. Dan masa-masa perkelahian pun tidak berhenti sampai di situ, di dalam lapas, John Kay juga masih terlibat perkelahian dengan sesama narapidana. Ribut satu penjara, keroyok saya sama teman saya, ribut terus, kata John Kay. Kasus hukum sementara itu, nama John Kay sempat berurusan dengan aparat pada kasus pembunuhan Tan Heri Tantono alias Ayung. Adapun Ayung yang menjadi korban John Kay sempat menjadi sorotan saat dirinya muncul dalam kasus hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nyawa Ayung dihabisi di sebuah kamar hotel 2701 di kamar Swiss Blue Hotel, Sawah Besar pada Selasa, 27 Januari 2012. Kala itu, Ayung ditemukan tewas dalam keadaan luka parah di bagian leher dan puluhan luka tusukan pada sekujur tubuhnya. MA pun menjatuhi hukuman John Kay terkait kasus pembunuhan Ayung menjadi 16 tahun. Vonis itu lebih lama 2 tahun dari tuntutan jaksa. Diputuskan Rabu, 24 Juli 2013 lalu. Vonisnya 16 tahun penjara, ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansur melalui pesan singkatnya pada wartawan, Senin, 29 Juli 2013, lalu. Kala itu, Ridwan enggan menjelaskan alasan majelis memperberat vonis bagi John Kay. Mengaku bertaubat, John Kay saat itu menghabiskan waktunya di lapas Nusa Kambangan dengan membaca dan beribadah. Saya dulu tidak pernah ada waktu untuk ibadah. Tapi Nusa Kambangan membawa Tuhan hadir di diri saya, kata John Kay. Adapun John Kay mengaku menyesal dengan perbuatannya dan ingin menghapus masa lalunya tersebut. John juga saat itu mengaku ingin mendekatkan diri pada Tuhan dan meminta bantuan dari Tuhan agar mampu bertahan di masa hukumannya. Kalau saya mati, saya mau masuk surga. Bukan masuk neraka karena bunuh diri, katanya. Di lapas Nusa Kambangan saat itu, John Kay mengaku mengalami banyak perubahan pada dirinya. Adapun John Kay pun saat itu sempat menjadi pengkhotbah dan memberikan pencerahan bagi narapidana lainnya. Saya ingin menjadi manusia baru ketika saya keluar dari penjara. Saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, katanya. ABS